Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-6 bab sistem hormonal atau endokrin. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengenal sistem endokrin, macam-macam kelenjar endokrin yang ada pada tubuh manusia, mekanisme feedback sistem endokrin, mekanisme hormon nafsu makan, serta mekanisme osmoregulasi dan juga termoregulasi. Nah, untuk video materi kali ini kita akan mempelajari mekanisme sistem endokrin atau hormonal yang berkaitan dengan pengaturan kadar darah, yaitu antara lain hormon regulasi tekanan darah, hormon regulasi kadar kalsium darah, dan juga hormon regulasi kadar gula darah. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Kita mulai dari hormon regulasi tekanan darah. Sobat Biota tahu gak apa itu tensimeter? Tensimeter atau nama lainnya adalah sphygmomanometer. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah, sob. Tepatnya tensimeter ini akan mengukur besarnya tekanan sistol dan juga diastol. Nah, besarnya tekanan darah normal atau tekanan sistol dan diastol yang normal adalah 120 per 80 mmHg, yaitu 120 mmHg untuk tekanan sistol yang normal dan 80 mmHg untuk tekanan diastol yang normal. Nah sob, tekanan darah ini harus selalu dipertahankan dalam kondisi normal. Kenapa? Karena jika tekanan darah itu terlalu meningkat, ini akan berpotensi menyebabkan stroke. Sedangkan jika terlalu rendah akan menyebabkan kita pingsan. Nah terus bagaimana sih cara supaya tekanan darah kita bisa dipertahankan di kisaran normal? Jawabannya yaitu dengan melibatkan sistem endokrin dan juga sistem syaraf. Nah, untuk detailnya seperti ini, sob. Sebelumnya perlu diingat ya, sob. Pengaturan atau regulasi tekanan darah ini akan melibatkan beberapa komponen. Yang pertama adalah baroreseptor atau pendeteksi tekanan darah yang ada di pembuluh darah. Tentunya fungsi dari baroreseptor adalah untuk mendeteksi tekanan darah di pembuluh darah. Jika terdapat banyak darah yang melewati pembuluh darah, itu artinya tekanan darahnya itu tinggi. Dan sebaliknya, jika volume darah yang melewati pembuluh darah itu sedikit, artinya tekanan darahnya itu rendah. Nah, itu komponen pertama. Lalu kemudian ada juga yang namanya medula oblongata. Ini akan berperan sebagai control center atau pusat pengendali tekanan darah. Nah, medula oblongata ini akan mengirimkan informasi ke efektor melalui saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Nah, efektornya apa saja? Itu bisa pembuluh darah, jantung, ataupun bisa kelenjar adrenal. Jadi, jika tekanan darah itu turun atau berada di kisaran normal, maka medula oblongata ini akan menstimulasi saraf simpatik. Kemudian, saraf simpatik akan bekerja meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darah itu bisa kembali ke kisaran normalnya. Demikian sebaliknya, ketika tekanan darah itu terlalu tinggi atau berada di atas kisaran normalnya, maka medula oblongata akan menstimulasi atau meningkatkan kinerja saraf parasimpatik, sehingga tekanan darah itu dapat diturunkan dan dikembalikan ke kisaran normalnya. Nah, untuk mekanisme lebih jelasnya seperti ini, sob. Kita akan mulai dari kasus bila mana tekanan darah berada di bawah kisaran normal ya. Di sini artinya volume darah yang ada di pembuluh darah itu sedikit ya. Nah, hal ini akan direspon oleh baroreseptor yang ada di pembuluh darah. Kemudian informasinya akan dikirimkan ke medula oblongata. Dan medula oblongata akan merespon informasi tersebut dengan cara menstimulasi saraf simpatik. Nah, saraf simpatik ini kemudian akan bekerja pada kelenjar adrenal, pembuluh darah, dan juga otot jantung. Untuk di otot jantung, saraf simpatik akan meningkatkan denyut jantung. Sedangkan di pembuluh darah akan memicu vasokonstriksi atau penyempitan diameter pembuluh darah. Kemudian, kalau untuk di medula adrenal, saraf simpatik akan meningkatkan sekresi hormon adrenalin dan juga hormon noradrenalin. Nah, kedua hormon ini akan memperkuat efek dari saraf simpatik, yang artinya ia akan semakin mendorong penyempitan volume pembuluh darah dan juga peningkatan denyut jantung.
Dengan demikian, tekanan darah yang tadinya rendah itu dapat ditingkatkan kembali hingga ke kisaran normalnya. Nah, jadi begitu ya. Terus bagaimana sih kalau kondisinya itu terbalik? Yaitu jika tekanan darah melebihi kisaran normal. Nah, saat tekanan darah di atas kisaran normal, artinya volume darah yang melewati pembuluh darah itu banyak. Maka mekanismenya seperti ini. Saat tekanan darah melebihi kisaran normalnya, maka baroreseptor akan mendeteksinya. Kemudian, informasinya akan dikirimkan menuju medula oblongata. Lalu medula oblongata akan meresponnya dengan cara menstimulasi atau meningkatkan aktivitas dari saraf parasimpatik. Selain itu juga akan menurunkan aktivitas dari saraf simpatik. Nah, kemudian saraf parasimpatik ini akan bekerja pada jantung untuk menurunkan denyut jantung, sehingga kecepatan aliran darah itu menurun. Nah, selain itu juga saraf parasimpatik akan memacu vasodilatasi atau pelebaran volume pembuluh darah. Yang artinya jika pembuluh darah melebar, itu akan berarti diharapkan darah yang melewati pembuluh darah tidak akan terlalu menekan dinding pembuluh darah, sehingga tekanan darah itu akan turun. Nah, karena saraf simpatik itu diturunkan, artinya tidak ada stimulus yang akan mendorong medula adrenal untuk mensekresikan hormon adrenalin dan juga noradrenalin. Akibatnya sekresi kedua hormon ini akan menjadi turun ya. Jadi begitu ya untuk penurunan tekanan darah menuju kisaran normal. Di kasus ini yang berperan adalah saraf parasimpatik. Berbeda halnya di kasus sebelumnya saat tekanan darah itu rendah dan ingin ditingkatkan menuju tekanan darah yang normal. Nah, di sana yang berperan adalah saraf simpatik. Jadi cukup jelas ya perbedaan antara fungsi dari saraf simpatik dan juga parasimpatik. Nah, tapi sob, sebenarnya nih regulasi atau pengaturan tekanan darah tadi itu merupakan regulasi tekanan darah jangka pendek, yaitu yang melibatkan syaraf otonom seperti saraf simpatik dan juga parasimpatik. Nah, selain itu ada juga yang namanya regulasi tekanan darah jangka panjang. Ini melibatkan sistem RAAS atau hormon aldosteron. Nah, maksud dari jangka panjang di sini gimana? Yaitu regulasi tekanan darah pada kondisi tertentu. Misalnya nih, pada saat kecelakaan yang mengakibatkan banyak hilangan darah. Nah, pada kondisi tersebut artinya tekanan darah akan menurun kan? Nah, pada kondisi tersebut maka sistem RAAS itu akan aktif untuk meningkatkan tekanan darah. Caranya gimana? Yaitu dengan cara meningkatkan sekresi hormon aldosteron, yang kemudian akan meningkatkan reabsorpsi atau penyerapan air kembali dan juga Na+ di ginjal. Nah, hal ini akan meningkatkan volume darah, yang artinya tekanan darah juga akan meningkat. Nah, jadi begitu ya untuk regulasi atau pengaturan tekanan darah. Sekarang kita lanjut ke mekanisme regulasi kadar kalsium darah sob. Tapi sebelumnya, tahu gak sob, mengapa tulang keras memiliki struktur yang kompak dan juga keras? Nah, jawabannya karena osteon atau tulang keras sudah mengalami kalsifikasi, sehingga matriksnya itu memiliki deposit kalsium fosfat. Nah, hal inilah yang menyebabkan tulang keras memiliki struktur yang keras. Proses kalsifikasi ini bisa terjadi karena adanya aktivitas osteoblas, yaitu aktivitas memproduksi sel tulang baru dan juga mensekresikan matriks berupa matriks kolagen dan juga proteoglikan. Tapi selain osteoblas, terdapat juga osteoklas. Osteoklas ini bisa mensekresikan enzim yang akan menghancurkan deposit kalsium yang ada pada tulang. Tapi perlu diingat ya sob, bukan berarti osteoklas ini jahat ya. Justru osteoklas ini berfungsi untuk pemodelan ulang tulang atau membuang jaringan tulang yang lama ataupun rusak, kemudian diganti dengan sel-sel tulang yang baru, serta deposit mineral tulang yang baru juga. Nah sob, aktivitas dari osteoblas dan juga osteoklas ini ternyata dipengaruhi oleh hormon kalsitonin dan juga PTH atau Farad hormon, yang dimana kedua hormon tersebut dia bersifat antagonis atau berlawanan, tetapi berperan dalam pengaturan kadar kalsium dalam darah.
sama-sama berperan ya. Nah sob, sebelum lanjut, mungkin di antara sobat biota ada yang bertanya-tanya, mengapa sih kadar kalsium darah itu harus diregulasi? Nah jawabannya karena kadar kalsium darah itu mempengaruhi permeabilitas membran akson terhadap ion Na+. Jadi ketika kadar kalsium itu terlalu tinggi, maka permeabilitas akson terhadap Na+ akan rendah. Kalau permeabilitasnya rendah, maka kemampuan sel saraf akan mengalami depolarisasi menjadi rendah. Akibatnya sensitivitas sel saraf menjadi rendah dalam merespon suatu stimulus. Sebaliknya, ketika kadar kalsium darah rendah, maka permeabilitas akson terhadap Na+ akan terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi, ini bisa memicu respon saraf yang berlebihan terhadap suatu stimulus. Salah satu contohnya bisa terjadi kejang-kejang sob. Nah, inilah mengapa kadar kalsium darah sangat penting untuk diregulasi atau diatur supaya tetap di kisaran normalnya. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, di dalam sebuah regulasi kadar kalsium darah itu terdapat kalsitonin dan juga PTH, yang dimana keduanya bekerja berlawanan untuk mengatur keseimbangan kadar kalsium darah. Nah, untuk detailnya begini sob. Ketika kadar kalsium itu turun atau di bawah kisaran normalnya, yaitu 8,6 sampai 10,3 dl, maka PTH akan bekerja untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Yang artinya parat hormon atau PTH ini fungsinya adalah meningkatkan kadar kalsium darah. Sebaliknya, jika kadar kalsium itu tinggi atau di atas kisaran normalnya, maka kalsitonin akan bekerja untuk menurunkan kadar kalsium darah hingga kembali ke kisaran normal sob. Untuk lebih jelasnya lagi seperti ini. Jadi, ketika terjadinya penurunan kadar kalsium darah, maka stimulus tersebut akan mendorong sel-sel yang berada di kelenjar paratiroid untuk menghasilkan PTH atau parat hormon ya. Nah, PTH lalu akan bekerja pada ginjal dan juga tulang. Di tulang, PTH akan menghambat osteoblas dan menstimulasi aktivitas osteoplas. Nah, aktifnya osteoplas ini akan menyebabkan dekalsifikasi pada tulang. Jadi kalsium pada tulang itu akan dilepaskan ke pembuluh darah sehingga meningkatkan kadar kalsium yang ada di dalam darah. Sedangkan untuk di ginjal, PTH akan menstimulasi tubulus yang ada pada ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi atau penyerapan kembali kalsium yang ada di dalam urin. Jadi kalsium di dalam urin itu akan dikembalikan ke peredaran darah, sehingga kadar kalsium yang ada di dalam darah menjadi bertambah. Artinya, kadar kalsium yang ada di dalam darah itu bisa naik kembali ke kisaran normal. Nah, selain itu, parat hormon atau PTH juga akan menstimulasi ginjal untuk mengeluarkan kalsitriol. Ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D ya, setelah dia mengalami perubahan di ginjal. Nah, kastriol ini akan bekerja pada usus halus. Untuk apa? Yaitu untuk membantu usus halus meningkatkan penyerapan kalsium dari pencernaan makanan. Nah, dengan demikian, proses-proses tersebut akan mengakibatkan kadar kalsium darah menjadi meningkat. Jadi gitu ya, regulasi peningkatan kadar kalsium darah yang dilakukan oleh parat hormon atau PTH. Nah, sekarang kita akan bahas kasus sebaliknya nih, yaitu bila mana jika kadar kalsium dalam darah berada di atas kisaran normal. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan muncul stimulus yang mendorong sel C yang ada di kelenjar paratiroid untuk menghasilkan hormon kalsitonin. Nah, kalsitonin ini akan bekerja menurunkan kadar kalsium darah dengan cara menstimulasi deposit kalsium tulang, dan juga untuk mengurangi reabsorpsi kalsium di ginjal. Untuk prosesnya seperti ini sob. Jadi kalsitonin ini akan menginaktivasi osteoklas. Nah, dengan diinaktivasinya osteoklas,
maka hal ini akan mencegah perombakan atau pelepasan kalsium tulang menjadi kalsium yang nantinya bisa dikembalikan ke pembuluh darah. Nah, tentunya hal ini akan mencegah peningkatan kadar kalsium darah sob. Terus kemudian kalsitonin ini juga akan mengaktifasi osteoblast. Nah, dengan diaktifasinya osteoblast, maka akan terbentuk lebih banyak matriks kolagen proteoglikan. Nah, dengan lebih banyaknya matriks ini terbentuk, maka kelebihan kalsium pada darah itu bisa dideposit oleh tulang, membentuk kalsium tulang. Nah, hal ini pastinya akan menyebabkan turunnya kadar kalsium yang ada di dalam darah. Selain itu, kalsitonin juga akan bekerja pada ginjal untuk menurunkan reabsorpsi kalsium dari urin. Dengan begitu, kelebihan kalsium di dalam tubuh itu bisa dikeluarkan bersamaan dengan urin. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa mengurangi kadar kalsium di dalam darah yang tadinya tinggi menjadi ke kisaran normalnya. Jadi begitu ya sob, regulasi kadar kalsium yang ada di dalam darah. Nah, oke. Regulasi darah yang akan kita bahas selanjutnya adalah regulasi kadar gula darah. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi please for subscribe now. Regulasi kadar gula darah. Nah sob, sebelumnya coba perhatikan makanan dan minuman ini. Coba bayangkan bagaimana rasa manisnya. Nah, rasa manis pada makanan ini itu disebabkan adanya gula. Gula atau glukosa merupakan bahan utama yang digunakan sel untuk membentuk molekul pembawa energi atau ATP. Nah, karena gula ini sangat terkait dengan ketersediaan energi tubuh, maka gula akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Gula atau glukosa yang terlarut di dalam darah ini akan disebut sebagai gula darah. Nah, kandungan gula darah itu bisa mengalami fluktuasi sob atau berubah-ubah tergantung kondisi tubuh kita. Saat kita lapar atau berpuasa, kandungan glukosa darah akan menurun. Sebaliknya, saat kita selesai makan, apalagi makanan-makanan yang manis, maka kandungan glukosa di dalam darah kita akan meningkat. Tetapi, kandungan glukosa di darah ini akan selalu dijaga atau dipertahankan oleh tubuh kita agar tetap berada di kisaran normalnya, yaitu sekitar 80-100 mg per dl. Proses pengaturan ini itu disebut dengan regulasi gula darah atau regulasi glukosa darah. Nah sob, saat kita berpuasa, kandungan glukosa darah sangat rendah. Artinya, kadar glukosa itu tidak cukup untuk membuat kita berenergi, sehingga kita akan merasakan lemes. Nah, jika hal tersebut tidak diregulasi atau ditingkatkan ke kisaran normal, ini bisa jadi tubuh kita akan terus-menerus mengalami pengurangan glukosa, sehingga tidak dapat membentuk ATP, dan kita akan terus-menerus mengalami kekurangan energi. Nah, sebaliknya sob, ketika kadar gula darah kita terlalu tinggi, misalnya saat kita telah banyak makan makanan manis, dan kondisi ini tidak dikembalikan lagi ke kisaran normal, maka darah akan menjadi terlalu kental, atau osmolalitasnya itu meningkat. Tentunya, darah yang terlalu kental ini, salah satunya akan menyebabkan jantung harus bekerja ekstra, untuk harus memompa darah ke seluruh tubuh. Ini pastinya akan berakibat buruk pada jantung kita sob. Lantas bagaimana sih cara tubuh kita untuk mengontrol kadar gula darah supaya kadar gula darah di tubuh kita selalu berada di kisaran normal? Nah, untuk mekanismenya sebagai berikut sob. Nah sob, kisaran darah normal adalah di kisaran 80-100 mg per dl. Nah, sesaat setelah makan, maka kadar glukosa di dalam darah kita akan meningkat sekitar 170-200 mg per dl. Nah, peningkatan kadar gula darah ini adalah hal yang normal ya sob.
Karena kandungan karbohidrat di dalam makanan akan dipecah menjadi glukosa oleh sistem pencernaan. Untuk kemudian akan diedarkan kembali melalui peredaran darah. Nah, peningkatan kadar gula darah di atas kisaran normal ini lalu menjadi stimulus yang mendorong sel beta pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin inilah yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah, yaitu dengan cara menstimulasi penyimpanan glukosa ke dalam sel. Prosesnya seperti ini sob. Jadi setelah insulin diedarkan oleh pembuluh darah menuju ke sel target, yaitu sel hati dan juga sel otot, maka insulin akan berikatan dengan reseptor pada sel target. Selanjutnya, hormon insulin ini akan mendorong terjadinya transduksi sinyal, yang dimana ini akan mengaktifkan protein transporter glukosa atau GLUT. Dengan aktifnya GLUT ini memungkinkan glukosa dari kapiler darah dapat masuk ke dalam sel target, yaitu untuk dimanfaatkan secara langsung dalam bentuk ATP atau energi maupun disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, hal inilah yang menyebabkan kadar gula darah menjadi menurun dan kembali ke kisaran normal. Nah, karena kinerja dari hormon insulin ini mengikuti mekanisme feedback negatif, maka penurunan kadar gula darah akan menyebabkan penurunan produksi hormon insulin juga. Nah, sebaliknya nih sob, saat kita dalam keadaan lapar atau dalam keadaan berpuasa, maka kadar gula darah akan terus menurun hingga di bawah kisaran normalnya. Hal ini akan menjadi stimulus yang mendorong pankreas untuk mensekresikan hormon glukagon, tepatnya oleh sel alfa pankreas ya. Nah, hormon glukagon ini akan bekerja di sel hati untuk mendorong terjadinya pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glukosa tersebut kemudian diedarkan bersama darah, sehingga kadar glukosa di dalam darah dapat meningkat sampai ke kisaran normal. Nah, jadi begitu ya, dari pembahasan ini terlihat ya, bahwa glukagon itu berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah, yaitu dengan cara mendorong pemecahan glikogen menjadi glukosa, maupun mendorong reaksi gluconeogenesis atau reaksi pembentukan glukosa dari bahan lain, seperti karbohidrat, lemak, maupun protein. Nah sob, ternyata selain glukagon, hormon lainnya seperti epinefrin atau adrenalin, kemudian kortisol, tiroksin, dan growth hormone atau GH juga ikut dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Akan tetapi, kondisi kerja dari hormon-hormon tersebut agak sedikit berbeda. Jadi, untuk epinefrin dan kortisol itu akan meningkatkan kadar gula darah saat kondisi kita stres atau terancam. Sementara itu, growth hormone atau GH itu meningkatkan kadar gula darah untuk memfasilitasi pertumbuhan tubuh. Dan yang terakhir, hormon tiroksin. Ini akan meningkatkan kadar gula darah untuk meningkatkan laju metabolisme. Jadi berbeda-beda ya. Nah, jadi begitu ya pembahasan mengenai regulasi pada darah. Mulai dari regulasi tekanan darah, regulasi kadar kalsium darah, serta regulasi kadar gula darah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.